Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Balik lagi dalam program kita Bahas Baca Alkitab setiap hari, di mana program ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara, sekarang kita ada di bagian yang ke-17. Kejadian 17, ya kan? Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan baca di hari Jumat ini. Wah, udah Jumat lagi, saudara, ya kan? Wow, baru kemarin ya, pakainya hari Jumat, ini udah Jumat lagi. Jadi memang akhir-akhir ini percepatan Tuhan Yesus akan terus melakukan percepatan Tuhan, ya kan, saudara, karena kita sudah berada di bagian akhir zaman, bagian akhir, saudara. Jadi Tuhan mau mempercepat kehidupan ini, saudara, ya kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Jangan lagi melakukan hal-hal yang dosa-dosa, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam firman Tuhan, saudara. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur karena kami sudah berada di hari Jumat lagi, ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami mau melanjutkan pembacaan kami di dalam Kejadian 17. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, Tuhan urapi kami yang mendengarkannya, ya kami dapat mengerti firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk kami lakukan. Karena hal itulah yang terindah. Karena ketika kami melakukan firman, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Dari berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami tuntunan Roh Kudus-Mu, menuntun kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita dari Kejadian 17. Kejadian 17 ini ada 27 pasal dengan satu perikop yang berjudul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kita baca di ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang yang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi yang perjanjian yang kekal. Ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak-anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang beli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, kita mau belajar tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, saudara, Abraham saat itu berumur 99 tahun. Ya kan, Sarahnya istrinya tuh 90 tahun. Nah, di sini kita bisa renungkan firman Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Allah bilang, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, salah satu kita mau mendapatkan janji Tuhan, hidup kita harus tidak bercela di hadapan Allah. Tidak bercela artinya harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya. Nah, baru di ayat 3, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Nah, Abram responnya apa? Bersujud. Dia langsung tunduk kepada Allah. Yes Tuhan, aku mau. Gitu kan? Jadi ketika Tuhan berfirman kepada kita, jangan mengeraskan hati, tapi kita sujud. Yes Tuhan, minta bimbinganmu, minta tuntunanmu. Seperti itu saudara, ya kan? Nah, janjinya Allah itu apa? Di ayat 4, perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham.
karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, saudara, kita tahu istrinya juga Sarai diganti namanya menjadi Sarah ya, saudara ya. Tadi pembacaan kita. Artinya apa? Abram itu, nama Abram, sebelumnya itu dia berselingkuh. Dia ada dosa. Ya kan? Sarai juga ada dosa karena menyuruh Abram mengambil Hagar istrinya. Allah itu tidak suka dengan kompromi dengan dosa, saudara. Makanya Abram harus diubah namanya menjadi Abraham. Supaya apa? Supaya perjanjian Allah, berkat-berkat Allah itu turun ke atas Abraham. Di sini katakan karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi harus diganti namanya. Sarai pun diganti menjadi Sarah. Supaya apa? Supaya Sarah juga dapat memperanakan anak perjanjian dengan Abraham, Tuhan dengan Abraham, saudara. Jadi jangan sampai kita juga hidup kompromi dengan dosa. Itu kan lah, dikit-dikit aja lah, nggak apa-apa ya kan. Jangan saudara, dikit-dikit juga tetap dosa ya kan. Jadi dia mendapatkan perjanjian di ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lihat ya, ini adalah perjanjian yang kekal, saudara. Sampai sekarang kan, makanya kita baca juga tadi kan keturunannya Hagar itu juga diberkati Tuhan kan. Ya, kita lihat di dalam ayat di dalam ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak ia memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Lihat, Ismail pun diberkati Tuhan. Ya kan, dengan beranak cucu yang sangat banyak, dia muncul 12 raja, dan menjadi bangsa yang besar. Lihat, sekarang pun sama, saudara. Keturunan-keturunan Ismail sekarang begitu banyak juga kan di dunia ini. Tapi memang sikap dia kayak keledai liar yang kita pelajari kemarin. Nah, kalau Abraham beda. Abraham itu perjanjiannya beda, saudara, ya kan? Perjanjiannya beda. Karena dia 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi ketika Allah berfirman kepada Abraham ini, Ishak belum ada, saudara. Ya kan, Ishak belum ada. Makanya kan pada saat dikasih tahu bakalan ada Tuhan akan memberkati Abraham, karena saat itu belum punya anak, makanya di ayat 17 Abraham tertawa. Tertawa, dia punya asumsi sendiri, pikiran sendiri, saudara. Ya kan, asumsinya apa? Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun nih, kayak Abraham 100 tahun tuh melahirkan anak, dilahirkan seorang anak, atau dan mungkin Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan anak karena sudah tua. Nah, dia punya asumsi sendiri, saudara, punya pikiran sendiri. Makanya Abraham nanya di ayat 18, ya, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia kira Ismail, saudara, karena Abraham berasumsi dia nggak mungkin punya anak lagi karena udah tua. Maka dia bilang, apakah Ismail, Tuhan? Nah, Tuhan bilang, tidak dong, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan. Dan kau akan menamai dia Ishak. Jadi Allah sudah merancangkan nama yang namanya Ishak. Padahal waktu itu belum ada, saudara. Dan dia akan menyatakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal, saudara. Nah, dari keturunan Ishak inilah lahirlah Yesus, saudara. Makanya dibilang Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan Daud, saudara. Daud pun dari keturunan Ishak. Jadi disinilah perjanjian Tuhan dimulai. Termasuk kepada Tuhan Yesus, saudara. Karena Allah kita luar biasa. Allah kita punya planning sampai akhir, saudara.
Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia tahu dalam kehidupan ini, saudara. Makanya dia perjanjiannya Allah adalah melalui Ishak. Tapi kalau melalui Ismail, justru hal-hal yang nggak baik, saudara, sampai sekarang. Selalu bikin ribut, seperti keledai liar. Tapi kita harus mengasihi supaya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita, saudara. Jadi jangan kita benci, jangan kita musuhi, tapi harus kita kasihi supaya mereka berubah, saudara. Makin banyak yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, makin banyak yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, itu, saudara, ya. Jadi jangan sampai kita juga membatasi kuasa Allah. Sama seperti Abraham dan Sarah ini. Kelihatannya dia bapak orang percaya, tapi kadangkala punya asumsi yang meragukan Tuhan, saudara, ya kan? Apalagi kita, ya kan? Abraham bukan, Sarah bukan, kan? Apalagi kita, pikiran-pikiran, asumsi kita pasti banyak. Makanya kita harus berjuang, saudara. Nah, besok kita akan belajar tuh tentang pikiran-pikiran negatif, ya kan? Merdeka dari pikiran-pikiran negatif dalam program Racing to Renungan Singkat Sabtu. Nah, besok kita akan belajar lagi. Nah, hari ini kita belajar dari Abraham, Sarah, supaya kita hidup tidak bercela, dan ketika panggilan Tuhan datang atas hidup kita, kita harus langsung bersujud, langsung bilang, "Yes Tuhan, ini hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu," sehingga janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita belajar, itu sudah belajar bahwa inilah dari awal dari awal Allah itu sudah merancangkan sampai kepada Yesus lahir, datang ke dunia ini, ya melalui dari Ishak ini, saudara, ya kan. Bahkan peributan sampai sekarang juga sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak Abraham ini, saudara, ya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi teladan seperti Abraham, selalu taat dan mau untuk hidup tidak bercela di hadapan-Mu, selalu taat dan setia atas panggilan-Mu, atas hidup kami, sehingga kami juga dapat melakukan segala kehendak-Mu, segala perintah-Mu, segala panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itulah yang terindah dalam hidup kami, melakukan firman-Mu, dan Engkau juga pasti akan menepati janji-janji-Mu akan kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Biar kami terus belajar firman Tuhan, semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati pada hari ini, dari yang bekerja, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan Yesus yang memberkati agar semuanya dapat berhasil. Dan itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, karena kami ingin selalu rindu untuk berdoa, untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Yesus melalui firman-firman-Mu. Karena itulah yang indah, karena di dalam firman-Mu, di dalam Engkau Tuhan ada ketenangan, di dalam Engkau ada penyertaan pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Dan yang belum subscribe boleh di-subscribe. Yang di-like juga boleh, di-share, teman-teman, komen juga boleh di bawah, supaya saya dapat mengerti apa yang saudara-saudara dapat dan apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan ini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.